Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai limiting factor for extra high and ultra high voltage transmission pada mata kuliah transmisi daya listrik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Aras dengan NIM 1924040005 dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu pertimbangan stabilitas dan daya dukung. Pertimbangan stabilitas yaitu daya yang ditransfer dinyatakan sebagai berikut. Jika hambatan dan kebocoran SAN dari saluran transmisi diabaikan untuk tegangan terminal yang sama, yaitu Fs sama dengan Fr sama dengan F. Transfer daya maksimum pada kondisi tunak terjadi secara teoritis untuk rumus sama dengan 90 derajat, tetapi dalam praktik aktual S dijaga dalam batas 20 derajat hingga 30 derajat pada beban penuh, mengambil X sama dengan 0,3475 ohm atau per kilometer dan S sama dengan 30 derajat. Dengan demikian kita melihat bahwa panjang teoritis saluran transmisi dalam kilometer yang dapat dioperasikan pada beban alaminya dan sudut beban 30 derajat tanpa kehilangan stabilitas dengan hanya 1,43 kali impedansi lonjakan atau yang keluar menjadi sekitar 500 km. Oleh karena itu, jarak transmisi dalam sistem AC EHF dibatasi. Daya dukung saat ini yaitu pemuatan konduktor saluran udara tidak tergantung pada pertimbangan thermal. Namun, untuk saluran transmisi overhead yang beroperasi pada tegangan hingga 220 kV, ukuran konduktor ditentukan berdasarkan daya dukung, arus kontinu, dan jangka pendeknya, yaitu berdasarkan pertimbangan thermal. Kita masuk ke slide kedua, yaitu efek Ferranti dan beban impedansi surge. Pada efek Ferranti diketahui bahwa dengan beban kapasitif pada saluran tegangan ujung penerima lebih tinggi daripada tegangan ujung pengirim. Kenaikan ini berkisar 1,5% untuk 160 km, 13% untuk 500 km, dan 100% untuk 960 km. Kemudian juga ada kenaikan tegangan ujung pengirim setiap kali beban pada generator dilepaskan secara tiba-tiba. Pembebanan impedansi lonjakan atau SIL dari saluran transmisi didefinisikan sebagai beban pada ujung penerimaan yang ekivalennya dengan akar L per C. Beban impedansi lonjakan untuk saluran transmisi diberikan sebagai F2 per Z0 watt per fase. SIL disebut juga dengan beban alam. Ketika saluran membawa beban alam, tegangan di sepanjang saluran adalah sama. Namun, dalam praktiknya saluran tidak selalu beroperasi pada beban alaminya. Dalam kasus ini, akan ada penurunan tegangan di sepanjang saluran untuk beban induktif dan kenaikan tegangan untuk beban kapasitif. Kita masuk ke slide ketiga, yaitu getaran dan osilasi mekanik. Dengan peningkatan jumlah subkonduktor dalam jalur transmisi konduktor yang dibandel, mungkin ada efek yang cukup besar pada getaran konduktor. Oleh karena itu, desain mekanis sistem atau dimensi menara, jarak fase, jarak subkonduktor, ketinggian konduktor, dan lain-lain memerlukan modifikasi untuk mengatasi masalah getaran konduktor. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu aspek lingkungan dan biologis.
efek biologis dari medan listrik jalur EHV dan gardu induk EHV telah dipelajari secara ekstensif selama tahun 1970-an. Garis EHV atau UHV dirancang sedemikian rupa sehingga gradien medan elektrostatis maksimum tidak melebihi 9 kV per meter pada bentang tengah di bawah garis dekat permukaan tanah. Densitas arus induksi di bawah 10 meter ampere per milimeter pangkat 2 tidak memiliki efek biologis yang signifikan. Arus 10 sampai dengan 100 mA per meter pangkat 2 menyebabkan efek biologis kecil. Kepadatan arus melebihi 100 mA per meter pangkat 2 menyebabkan bahaya kesehatan. Jarak aman jalur ke tanah 20 meter pada bentang tengah direkomendasikan untuk jalur 400 kV dan 24 meter untuk jalur 1100 kV. Ini memungkinkan pergerakan kendaraan dengan aman. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu suara terdengar dan izin rute. Saluran dan gardu transmisi EHV juga menghasilkan suara bising. Sumber pembangkit kebisingan adalah corona dengan dengung transformator, sistem pendingin, dan alat bantu mekanis dan listrik. Suara bising atau AN yang dihasilkan oleh saluran transmisi adalah fungsi dari berikut ini. Yang pertama, gradien tegangan pada permukaan konduktor. Yang kedua, jumlah subkonduktor dalam satu bandel. Yang ketiga, diameter konduktor. Yang keempat, kondisi atmosfer. Dan yang kelima, jarak lateral antara garis dan titik pengukuran kebisingan. Kemudian untuk izin rute jalur transmisi EHV atau UHV umumnya dibangun di atas medan yang berbeda termasuk hutan lebat, daerah perbukitan dan lahan pertanian, dan pembukaan ROW minimum sangat penting. Umumnya tinggi pohon tidak lebih dari 10 meter. Hanya pohon kering yang perlu dibersihkan dari baris jalur transmisi karena pohon hidup ditemukan tertanam dengan baik melalui getahnya, kehilangan daya yang kecil, dan kemungkinan terbakar yang kecil. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu bahan konduktor dan koordinasi isolasi. Adapun bahan konduktor yang digunakan pada transmisi EHV dan UHV yaitu konduktor ACSR secara universal untuk saluran transmisi overhead. Saluran transmisi dan gardu induk mengalami tegangan lebih karena saklar, petir, gangguan, resonansi, dan penyebab lainnya. Arrester surya disediakan di lokasi strategis untuk melindungi isolasi saluran dan peralatan gardu dari tegangan lebih transien dan sementara. Secara umum, ada 3 jenis tegangan lebih, yaitu mengalihkan tegangan lebih sementara, dan tegangan lebih karena petir. Bentuk gelombang-gelombang switching praktis yang tidak terbatas. Lonjakan perpindahan standar ini memiliki waktu puncak, yaitu waktu untuk mencapai nilai puncak 175 milisecond, dan waktu ekor, yaitu waktu untuk mencapai setengah nilai puncak pada ekor sebesar 3200 milisecond. Karakteristik diinsulasi dari berbagai perlengkapan ditentukan dalam hal tegangan pengenal, impuls switching standar, impuls petir standar, tegangan tahan frekuensi daya, dan lain-lain. Ini berhubungan bersama dengan karakteristik arrester surya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kompensasi seri dan shunt. Dalam saluran transmisi panjang EHV, kedua kapasitor dan reaktor shunt disediakan. Tujuan dari menyediakan kapasitor seri adalah untuk mengurangi
reaktansi seri saluran secara artifisial, sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan efisiensi transmisi. Reaktor SUN disediakan untuk mengurangi susceptansi saluran secara artifisial sehingga dapat meningkatkan pengaturan tegangan pada kondisi beban ringan. Untuk total MVR seri dan kompensasi SUN tertentu dari sistem transmisi, kemampuan transfer daya maksimum, kondisi kontrol tegangan, dan efisiensi transmisi daya bergantung pada jumlah, lokasi, dan skema rangkaian kapasitor seri dan stasiun reaktor SUN. Baiklah, itulah materi saya mengenai limiting factor for extra high dan ultra high voltage transmission. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.